Di kebun salah satu warga ini kita akan melihat tanaman yang namanya bunga kembang sepatu. Ini adalah bunga kembang sepatu. Ya ini adalah bunga kembang sepatu yang tumbuh di tanaman warga. Tanaman ini mempunyai batang yang cukup keras. Batangnya ini sangat keras. Batangnya keras. Kemudian akarnya ini kita coba lihat nanti akarnya. Kita akan mencoba melihat tanaman yang disebut dengan bunga kembang sepatu. Ini tanaman yang hidup di pekarangan tetangga. Ini bunganya sangat cantik. Ini bunganya, ini batangnya. Nah, pohon ini nanti kita coba uraikan bagaimana ciri-ciri khas lain daripada pohon ini. Secara umum, secara bagian luar saja kita lihat dulu. Ini daunnya. Kalau dilihat daunnya ini, pinggir daunnya ini bergerigi. Kemudian batangnya ini sangat keras karena batangnya mempunyai kayu. Ini batangnya berkayu. Batangnya ini berkayu. Oke, ini dari bentuk daunnya. Tepi daunnya ini sangat menarik karena pada tepi daunnya ini bergerigi. Ini bergerigi tepi daunnya. Kita lihat ada gerigi-gerigi. Oke, ini bergerigi tepi daunnya bergerigi. Kemudian batangnya menunjukkan adanya kayu. Ini sangat keras. Batangnya ini berkayu. Ini sangat keras batangnya. Bunganya sendiri tumbuh di ketiak daun. Ini bagian ketiak daun. Jadi dia tumbuh di bagian ketiak daun. Nah, kemudian secara morfologi akarnya di bawah. Nah, akarnya ini kita nggak bisa ke dalam lagi karena memang bagian akar ini harus dilihat di bawah. Nah, akarnya ini merupakan akar tunjang. Nah, ini secara umum tanamannya sangat cantik. Ya, kalau kita lihat ini bunganya sangat menarik. Bunga tanaman ini sangat menarik sekali. Nah, kita akan bahas satu-satu bagian daripada bunga yang memang menjadi bagian pada pokok pembahasan di video ini. Bunga dari kembang sepatu, bagian-bagian bunga kita akan sebutkan seluruh dari satu tangkai bunga ini. Bunga ini tumbuh pada bagian, kalau kita lihat sini, ini saya tunjukkan bagian daripada tempat tumbuhnya bunga, ya ini di ketiak daun. Dia tumbuhnya satu tangkai ini tumbuhnya di ketiak daun. Bunga ini adalah bunga yang disebut juga sebagai bunga tunggal, hanya satu dalam satu tangkai. Kita coba lihat satu tangkai bunga ini. Ini bunganya. Nah, bagian-bagian bunga ini yang kita coba akan uraikan di sini. Ini adalah bagian daun pelindung. Ini masih daun pelindung. Ini adalah kelopak bunga. Bisa kelihatan ini kelopak bunganya. Yang berwarna merah ini adalah mahkota bunganya. Kemudian kita lihat bagian tengah ini ada yang menjulang ke atas.
ini terdiri dari benang sari, dan di sini ada putik 1 2 3 4 5, ada 5 putiknya. Kalau kita hitung 1 2 3 4 5. Jadi bunga ini kalau kita lihat dalam satu bunga ini kita menemukan ada 5 kepala putik, dan ini adalah benang sarinya. Jadi dalam satu bunga kita temukan ada benang sari dan ada putik. Ini kita kenal sebagai bunga sempurna. Nah, kalau kita turun ke bawah, nanti kita lihat sini di bagian dasar bunga, kita buka bunganya. Kita akan coba buka bunga ini, kita buka mahkota bunganya, kita buka, kita lepas mahkota bunganya ya. Ini kita buka mahkota bunganya biar kelihatan bagian dalamnya, bagian dasar bunganya. Nah, ini kita buka. Nah, ini saya dekatkan. Nah, ini bagian di sini, ini bagian dasar bunga, kita sebut sebagai dasar bunga. Jadi bila kita melakukan penyerbukan, apa sih yang dimaksud penyerbukan? Adalah menjatuhkan serbuk sari di kepala putik ini. Nanti hasil pertemuannya ini, putik dan di kepala putik, si serbuk sari ini akan bergerak menuju ke bagian dalam. Di bagian dalam ini nanti serbuk sari akan membuahi 2 bagian di sini, inti sel telur dan inti sel telur dan inti kandung lembaga sekunder. Jadi saya ulangi lagi, ini bagian bunga. Kalau kita lihat bagian dalamnya, jadi kalau kita urutin, ini ini kepala putik, ini benang sari, dan ke bawah ini adalah bagian dasar bunga. Di bagian dasar bunga inilah terjadi ruang bakal biji. Ruang bakal biji ini ada bagian yang disebut ovula atau sel telur, dan ada juga yang disebut dengan kandung lembaga sekunder. Jadi serbuk sari yang jatuh di kepala putik sini, dia akan bergerak menuju ke ruang bakal biji. Disinilah terjadi pembuahan ganda. Nah, ada bagian penting dalam konservasi. Biasanya kita melakukan penyerbukan. Bagaimana cara melakukan penyerbukan? Yaitu dengan menjatuhkan serbuk sari ini. Serbuk sari yang berwarna kuning, ini serbuk sari. Kita jatuhkan di kepala putik. Nah, sehingga nanti akan terjadi pembuahan oleh serbuk sari menuju di ruang bakal biji. Nah, untuk mendapatkan variasi daripada mahkota bunga, biasanya kita mengambil serbuk sari dari bunga lain, dijatuhkan di kepala putik dari bunga yang lain, sehingga nanti warna bunga ini, warna mahkota bunga akan menghasilkan warna yang bervariasi. Nah, itulah yang kita temukan pada bunga kembang sepatu. Dan banyak juga manfaat dari kembang sepatu seperti yang diuraikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Bunganya itu selain daripada bunganya berwarna merah, sebenarnya bunganya ini selain berwarna merah, bunganya ini ada juga yang berwarna putih, ada yang berwarna pink, dan ada berwarna lain, bervariasi sekali. Nah, nanti kita akan bahas bagian-bagian daripada bunga ini.